Di dalam dunia anime Jepang, terdapat beberapa sifat yang dimiliki oleh karakter di dalamnya. Masing-masing sifat para karakter tersebut memiliki sebutannya sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah yang akan kita ceritakan berikut ini. It's Jijilicious Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara matahari terbit, Jepang. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tanggal 28 Januari 1998 di negara Cina. Sebelum akhirnya pindah ke negara Jepang saat masih berusia 2 tahun. Yuka Takaoka berusia 21 tahun dan tinggal di distrik Shinjuku di Tokyo, Jepang. Shinjuku adalah sebuah distrik spesial di Tokyo yang terkenal dengan hiruk-pikuk kehidupan malamnya yang ramai. Terdapat banyak sekali klub malam, tempat karaoke, hotel, dan restoran mewah yang berseliweran di mana-mana, serta dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Dia mengambil jurusan keperawatan sebelum akhirnya berhenti kuliah pada umur 19 tahun dan bekerja sebagai seorang manajer di sebuah hostess club di Kabukicho. Kabukicho adalah kawasan hiburan populer yang sangat terkenal dengan hiburan malam yang berorientasi dewasa. Merupakan daerah red light terbesar di dunia yang ada di negeri Sakura. Hostess club sangat terkenal dan merupakan salah satu tempat termahal di dalam kehidupan malam di Jepang. Mereka mempekerjakan karyawan wanita untuk menemani para tamu pria untuk mengobrol dan melayani mereka dengan baik, agar para tamu mau mengeluarkan uang untuk membeli minuman yang disediakan oleh klub. Yuka adalah seorang yang sangat menyukai anime, di mana terlihat dirinya sering sekali memposting foto-foto dirinya yang sedang berdandan menggunakan kostum, menirukan karakter kesukaannya di akun Twitter, TikTok, maupun Instagramnya. Yuka sering melakukan cosplay terhadap salah satu karakter favoritnya yang disebut Yandere. Yuka adalah seorang gadis pemalu yang baru bisa dekat dengan orang apabila telah lama dikenalnya. Dia juga bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Pada bulan Maret 2019, Yuka bertemu dengan seorang pria yang bernama Luna, yang juga adalah seorang yang bekerja di salah satu host club ternama di Shinjuku, yang bernama Fusion Night Club. Sama juga seperti hostess club, host club juga adalah tipe bar yang sama. Hanya saja para pekerjanya adalah para pria tampan yang melayani tamu wanita. Luna adalah salah satu host yang lumayan terkenal di Shinjuku, dan bahkan sering menempati peringkat atas di antara para host di klub tempatnya bekerja. Sebagai catatan, di setiap host club maupun hostess club, terdapat papan peringkat yang akan berubah setiap bulannya. Peringkat tertinggi diberikan kepada para host yang menghasilkan pendapatan tertinggi kepada klub di mana mereka bekerja. Pendapatan para host berdasarkan peringkat dan persenan dari pengeluaran para tamu mereka. Jadi mereka biasanya menggunakan kemampuan mereka untuk menemani para tamunya dalam berbicara, menawarkan rokok dan minuman kepada tamu, merayu mereka agar bisa menghabiskan lebih banyak uang kepada klub. Di sana tamu bisa memilih para host yang diinginkan dari daftar tabel yang diberikan kepada para tamu yang datang berkunjung. Termasuk juga dapat mengetahui siapa yang menjadi peringkat bulanan klubnya. Host club dan hostess club adalah bisnis legal di negara Jepang. Luna berasal dari keluarga broken home. Setelah kedua orang tuanya bercerai, dia dan keempat saudaranya ditempatkan di panti asuhan yang berbeda, sehingga membuat dirinya terpisah dari semua saudaranya. Setelah tamat sekolah, dia pun bekerja di bagian konstruksi bangunan, namun tidak berjalan lama, dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia sempat menjadi gelandangan untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang host di Shinjuku. Terdapat beberapa versi bagaimana pertemuan antara Yuka dan Luna terjadi. Ada yang menyebutkan bahwa pertemuan Yuka dan Luna bermula saat suatu hari Luna mendatangi hostess club tempat Yuka bekerja, sehingga mereka pun mulai berkenalan. Mereka pun mulai saling berhubungan melalui Twitter, sehingga membuat Yuka menjadi semakin tertarik kepada Luna.
Ada yang mengatakan bahwa pertemuan mereka terjadi di host clubnya Luna dan saling tertarik satu sama lain, sehingga melanjutkan hubungannya di luar dari jam kerja mereka di klub. Setelah mengetahui tentang Luna, Yuka pun mulai mengunjungi host club Luna bekerja, dan bahkan semakin lama, semakin terobsesi dengan Luna. Dia dikabarkan secara rutin mengunjungi Luna minimal 3 kali dalam seminggu, dan menghabiskan 50.000 yen, atau setara dengan 5,5 juta rupiah setiap kali pergi ke sana, dan selalu meminta agar Luna yang menjadi hostnya. Sebagai akibat dari seringnya Yuka mengunjungi Luna dan menghabiskan banyak uang, Luna pun berhasil mempertahankan peringkat atas di dalam klubnya. Yuka dan Luna yang menjalani bidang yang sama, bekerja di sore menjelang malam sampai pagi, sehingga memiliki banyak waktu luang untuk bersama di siang harinya. Hubungan mereka pun semakin dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Namun hubungan mereka tidaklah berjalan mulus seperti yang diinginkan. Walaupun mereka memiliki banyak waktu untuk lebih saling mengenal satu sama lainnya, namun kadang juga terjadi ketegangan dan perselisihan di antara mereka. Hal tersebut disebabkan oleh pekerjaan mereka berdua, terutama Luna, di mana di tempat kerjanya di klub, mengharuskan dia menemani dan menggoda para tamunya untuk mengeluarkan uang lebih untuk klub, membuat Yuka sering merasa cemburu. Semakin hari, Yuka semakin posesif terhadap Luna, selalu mencari tahu keberadaan Luna, dan bahkan mengecek handphonenya di saat Luna tidak mengetahuinya, untuk mencari tahu apakah Luna telah mengkhianatinya. Kecemburuannya yang semakin bertambah besar, bahkan membuatnya membayar 9.000 US dollar kepada klub Luna, untuk membayar jasa Luna selama sebulan penuh, agar Luna hanya bisa menemani dirinya seorang diri saja. Keputusan Yuka tersebut membuat Luna berhasil menempati peringkat pertama host terpopuler pada bulan Mei 2019 di klub tempatnya bekerja. Dikabarkan untuk bisa mendapatkan uang dalam membiayai Luna dan klubnya, Yuka bahkan mulai bekerja di rumah bordir, di mana dia menemani om-om kaya dalam perjalanan wisata ke luar negeri. Luna yang mengetahui hal tersebut tidak marah dan bahkan merasa bersalah karena telah menyebabkan Yuka menghabiskan banyak uang untuknya. Walaupun mereka tidak tinggal bersama, tapi berdasarkan wawancara yang dilakukan, Luna mengaku telah tidur bersama Yuka sekitar 2-3 kali seminggu pada bulan April 2019. Yuka selalu mendesak agar Luna mau menemani dan tinggal bersamanya, tapi Luna tidak menginginkannya. Dia berpikir semua itu bisa dilakukan hanya andaikan dia berhenti dari tempat kerjaannya. Dan apabila dia ketahuan telah memiliki pasangan, maka dirinya tidak akan laku lagi di klubnya. Hal tersebut membuat mereka sering bertengkar, dan Yuka mengancamnya akan melompat dari atas apartemen tempat tinggalnya apabila Luna tidak menuruti kemauannya. Yuka mendengar kabar dari salah satu temannya bahwa dia melihat Luna bersama seorang wanita berada di sebuah hotel. Saat ditanya, Luna mengakuinya, tapi dia mengatakan bahwa tidak terjadi hubungan dewasa di antara mereka. Yuka marah dan tidak mempercayainya sama sekali. Pada tanggal 23 Mei 2019, Yuka mengambil cuti beberapa hari dari tempat kerjaannya, mengatakan akan membereskan beberapa hal di apartemennya. Dia menelepon Luna agar mau datang membantunya membereskan sesuatu. Luna pun menyetujuinya dan berjanji akan datang setelah pekerjaannya selesai. Akan tetapi, dikarenakan malam itu banyak kerjaan di klubnya, sehingga Luna pun telat beberapa jam sampai ke tempat Yuka. Setelah sampai di tempat Yuka, Luna merasa sangat lelah, sehingga dia pun meminta izin untuk mandi terlebih dahulu. Dikarenakan kelelahan, Luna pun ketiduran di dalam bak mandi. Selagi Luna mandi, Yuka membuka handphone Luna dan menemukan foto Luna bersama seorang gadis yang tidak dikenalnya. Mungkin itu pelanggannya Luna, terbukti dari bookingan yang telah dilakukan oleh gadis tersebut. Penemuan foto tersebut membuat Yuka semakin emosi. Ditambah lagi beberapa hari belakangan ini dia tidak bertemu Luna, membuatnya semakin cemburu dan marah. Dia merasa bahwa itu adalah bukti Luna telah mengkhianatinya. Luna yang terbangun dari tidurnya, segera menyelesaikan mandinya dan berjalan keluar. Dia melihat Yuka telah tertidur, sehingga agar tidak mengganggu Yuka, dia pun pelan-pelan menghampiri tempat tidur dan segera tidur di samping Yuka. Diakibatkan oleh kelelahannya,
dia pun segera tertidur dengan pulas sekali. Setelah tertidur beberapa lama kemudian, Luna terbangun dikarenakan dia merasakan ada sesuatu perasaan yang tidak enak datang dari daerah perutnya. Ketika dia membuka mata dan melihat ke arah perutnya, dia melihat ada sebilah pisau yang sedang bersarang di perutnya. Dalam kepanikannya, dia segera menarik keluar pisau tersebut, yang tentu saja tidak seharusnya dilakukan olehnya. Yuka melompat ke atas tubuhnya dan bertanya, "Apakah kamu mencintaiku?" Luna segera menjawab, "Iya, aku berjanji tidak akan memberitahukan kepada polisi, asalkan kamu mau memanggilkan ambulan untukku." Yuka malah menjawab, "Mari mati bersama." Luna berhasil mendorong Yuka menjauh dan melarikan diri keluar dari apartemen Yuka dan kabur menuju ke arah lift. Dia berhasil masuk ke dalam lift dan turun ke lobi gedung apartemen tersebut. Setelah sampai di bawah, dia segera melangkah keluar dari lift sebelum akhirnya pingsan karena kehilangan begitu banyak darah. Yuka yang kehilangan salah satu kontak lensnya akibat pergumulan dengan Luna tadi, dengan santai mengambil kacamata dan rokoknya, berjalan turun menggunakan tangga darurat ke bawah lobi mengikuti Luna. Saat berada di lantai 3, dia mendengar suara teriakan wanita dari arah bawah. Ketika sampai di bawah, dia melihat tubuh Luna terkapar di lantai. Dengan santai dia duduk di samping Luna, mengeluarkan handphonenya dan menyalakan sebatang rokok. Orang-orang yang berada di sana tidak berani mendekatinya, dikarenakan takut Yuka akan melakukan sesuatu yang dapat melukai mereka. Dikabarkan bahwa saat itu dia menelepon wanita selingkuhan yang dilihatnya di handphone Luna dan mengatakan, "Aku menghabisi Luna, semua gara-gara kamu." Namun itu hanyalah rumor di pemberitaan online saja. Sebenarnya saat itu dia sedang menelepon ambulan. Sebenarnya polisi dan ambulan telah tiba di sana di saat dia sedang menelepon, dikarenakan wanita yang berteriak dan menemukan tubuh Luna telah terlebih dahulu menelepon ambulan. Sehingga saat ambulan dan polisi datang, dia kelihatan dengan santainya duduk di sana, tanpa mempedulikan mereka sama sekali. Yuka pun segera ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Ketika ditanya alasannya melakukan hal tersebut, Yuka berkata, "Aku sedih dan mau mati saja. Jadi aku pikir jika aku menghabisinya, maka aku akan bisa bersamanya. Semua perkataan tentang cinta dan tentang hidup bersama akan menjadi kenyataan jika kita berdua telah tiada." Banyak saksi yang melihat Yuka tersenyum saat dia dibawa dan dimasukkan ke dalam jok belakang mobil polisi. Dari hasil penyelidikan di apartemen Yuka, polisi menemukan tulisan yang ditulis dengan darah pada sebuah buku diari yang ditulis secara berulang-ulang. "Aku menyukaimu, dan aku sangat mencintaimu. Aku mau menghabisimu." Terdapat catatan di handphone Yuka yang bertuliskan, "Saya mau menjadi pahlawan wanita yang tragis. Bagaimana bisa dia menyukai wanita lain selain diriku? Aku tahu, menghabisinya adalah yang terbaik." Sementara Luna yang koma segera dikirim ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan darurat. Dikarenakan cedera parah yang dialaminya, dia dikabarkan hanya memiliki 20% kesempatan hidup saja. Setelah sebulan lebih perawatan, pada tanggal 1 Juli 2019, Luna mengabarkan kesehatannya yang semakin membaik di akun Twitter pribadinya kepada teman-teman dan para fansnya dengan mengatakan bahwa dia masih hidup dan sehat. Orang-orang mengagumi kekuatan fisik dan mentalnya, dan sejak saat itu, dia pun dikenal dengan sebutan Phoenix Luna. Luna mengatakan bahwa selama menjalani perawatan di rumah sakit, dia sering sekali mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Yuka mendatanginya dengan cara memanjat jendela ruangan di mana dia dirawat. Hal tersebut membuatnya berkali-kali meminta agar diperbolehkan untuk mengganti ruang kamar inapnya. Akhirnya dia pun terpaksa menjalani konseling untuk mengatasi trauma dan ketakutannya. Tapi untuk kembali pada kerjaannya yang lama, yakni sebagai seorang host, sepertinya akan sedikit sulit untuknya lagi. Dia mendapati dirinya tidak bisa minum lagi seperti dulu, karena cedera yang dialaminya pada liver atau hatinya. Dia khawatir akan mempengaruhi performa kerjanya, sehingga sempat berpikiran untuk berhenti bekerja. Akan tetapi,
Dikarenakan kasus yang menimpa dirinya viral di internet, banyak orang yang mengetahui tentang dirinya. Hal tersebut malah membuat dia semakin laku dan dicari orang banyak, sehingga membuatnya tetap mampu bertahan dan bahkan semakin terkenal di dunia yang dijalaninya sekarang ini. Luna mengatakan, "Aku tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Aku merasa keluargaku adalah para senior dan teman-teman di dalam klub tempatku bekerja." Di dalam suatu wawancara dengan wartawan, Luna mengatakan bahwa dia tidak membenci Yuka dan tidak merasa sakit hati kepadanya sama sekali. Di sisi lain, ucapannya yang mengatakan bahwa dia melakukannya karena terlalu mencintainya, disertai dengan penampilannya yang terlihat tenang dan dingin di foto-foto yang beredar di internet, membuat Yuka viral dan terkenal di Jepang. Banyak fans yang menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengannya dan bersedia membayar biaya hukumnya. Kisah tentang dirinya bahkan sampai tersebar keluar dari negara Jepang dan terkenal di negara lain. Orang-orang menjuluki Yuka sebagai The Real Life Yandere. Sedikit keterangan mengenai yandere. Dere berasal dari istilah dalam bahasa Jepang, yakni dere-dere, yang dapat diartikan sebagai penggambaran seseorang yang sedang jatuh cinta. Yan berasal dari kata yanderu yang artinya sakit jiwa. Sehingga yandere dapat diartikan sebagai karakter yang menjadi gila karena obsesi atau cinta yang ekstrim, sehingga membuatnya berperilaku tidak normal dan berubah menjadi jahat. Terdapat dua tipe yandere. Yang pertama adalah tipe obsesif dan yang kedua adalah tipe posesif. Yandere obsesif akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalangi cintanya terhadap sang pujaan hati. Sedangkan yang bersifat posesif lebih gila lagi. Dia akan rela menghabisi orang yang dicintainya demi mencegahnya selingkuh dengan orang lain. Biasanya di dalam komunitas anime, yandere digambarkan sebagai seorang yang cantik dan seksi, tapi memiliki sifat psycho yang sadis dan kejam yang tersembunyi di dalam dirinya. Banyak penggemar yang membuat gambar-gambar anime tentang diri Yuka yang sedang memegang sebilah pisau dengan tubuh yang berlumuran darah. Bahkan banyak meme lucu tentang yandere yang berkaitan dengannya. Media sosial Yuka dipenuhi dengan komentar dukungan terhadap apa yang telah dilakukannya. Yuka benar-benar menjadi seorang selebriti online yang terkenal. Para fansnya bahkan meminta kepada pembuat game yandere simulator agar dibuatkan pakaian atau skin karakter yang menyerupai Yuka. Yuka yang mengetahui bahwa Luna masih hidup, mengirimkan surat permintaan maafnya kepada Luna. Surat tersebut akhirnya tersebar juga di berita online. Berikut adalah terjemahan isi suratnya. "Maaf atas surat yang kubuat secara tiba-tiba ini. Kata-kata dan surat ini berisi pernyataan dari hatiku yang paling dalam. Maafkan aku. Aku hanya ingin meminta maaf kepadamu, sehingga aku menuliskan surat ini untukmu. Permintaan maaf dan surat tidak akan ada artinya. Kamu mungkin merasa bahwa semua ini kubuat untuk kepuasanku sendiri. Aku mengerti bahwa mendapatkan surat seperti ini adalah sesuatu yang menjijikan setelah kejadian mengerikan yang telah kulakukan kepadamu. Saat aku mau mengirimkan surat permintaan maaf ini kepadamu, aku menyadari bahwa kamu tidak mungkin akan memaafkan diriku, bahkan akan membuat kebencianmu padaku, ketakutanmu, penderitaanmu, dan kesakitanmu semakin bertambah dan tidak mungkin semua itu akan hilang begitu saja. Maafkan aku. Aku telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang tidak mungkin termaafkan. Maafkan aku. Itu pasti lebih menyakitkan daripada yang bisa kubayangkan. Itu pasti sangat menyiksa sekali. Terlebih lagi, itu pasti sangat menakutkan sekali. Aku sungguh menyesal. Maafkan telah membuatmu terganggu dan menyakitimu, tanpa memikirkan perasaan orang lain dan hanya mementingkan diriku sendiri. Maaf telah mengatakan kepadamu bahwa aku menyukaimu dan berharap banyak kepadamu, menyebabkan dirimu tersakiti akibat ulahku. Aku akan hidup dengan penyesalan ini di sepanjang hidupku. Aku sadar seharusnya meminta maaf secara langsung kepadamu tentang hal ini. Tolong maafkan aku karena telah kasar dan tidak sopan menulis permintaan maaf ini. Maafkan aku. Walaupun itu hanya 2 bulan yang singkat, terima kasih telah memberikanku waktu yang seperti dalam mimpi dan juga kebahagiaan.
maafkan aku. Maaf telah melakukan hal yang kamu benci, mengganggumu, mencoba untuk membatasimu, menyakitimu, dan menakutimu. Maafkan aku karena aku sangat menjijikan. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Maaf telah menghancurkan kebahagiaanmu. Semua adalah tanggung jawabku, dan meskipun itu adalah sesuatu yang telah kulakukan, dan aku tahu rasanya aneh mengatakan ini, dan kamu mungkin akan mengira aku gila. Tapi aku berharap, semoga tubuhmu akan baik-baik saja. Aku tahu, itu adalah sesuatu yang salah dengan mengatakan ini, dan menggunakan kata baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu harus bilang apa lagi, dan aku minta maaf karena akhirnya terdengar seperti ini. Aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Aku memaksakan perasaanku padamu tanpa berpikir. Maafkan aku. Aku tidak akan mendekatimu lagi. Aku berpikir, aku akan bekerja dan mendedikasikan hidupku untuk membayarmu kembali. Aku tidak bisa memikirkan apapun selain uang untuk menunjukkan ketulusanku padamu. Maafkan aku. Tiada cara lain untuk menyampaikan betapa menyesalnya diriku, selain mengatakan, maafkan aku. Terima kasih untuk semuanya. Aku meminta maaf dengan tulus. 9 Juni 2019. Yuka Takaoka. Begitulah sekilas isi curahan hati seorang Yuka Takaoka yang terus-menerus meminta maaf kepada Luna. Di dalam persidangan, Yuka mengatakan, "Aku sangat mencintainya, sehingga aku harus melakukannya." Luna yang dihadirkan dalam persidangan tanpa terduga memohon kepada hakim agar membebaskan Yuka. Luna mengatakan, "Aku berharap dia akan menyayangi keluarganya begitu dia dibebaskan. Ada banyak pria di luar sana yang lebih baik daripada aku. Aku hanya ingin agar dia dapat hidup bahagia." Luna berharap dapat menyelesaikan kasusnya di luar dari persidangan. Dalam usahanya untuk meringankan hukuman terhadap Yuka, sebuah petisi pun dilakukan, di mana di dalamnya menyatakan sebagai berikut. 1. Yuka diharuskan membayar Luna sebesar 5 juta yen, atau setara dengan 543 juta rupiah. 2. Yuka tidak diperbolehkan mendekati Luna lagi. 3. Yuka tidak diperbolehkan berada di Kabukicho kembali. Mereka telah mencapai penyelesaian atau kesepakatan yang diinginkan, dan dikabarkan bahwa ibunya Yuka sendiri yang telah membayarnya. Akan tetapi walaupun begitu, hakim mengatakan bahwa hukuman penjara tetap tidak dapat dihindari dalam kasus seperti ini. Jaksa penuntut menuntut hukuman penjara paling sedikit 5 tahun kepada Yuka. Pada tanggal 5 Desember 2019, Yuka dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Selama berada di dalam penjara, Yuka menjadi semakin terkenal di media sosialnya. Banyak fans yang mengaguminya dan menganggap bahwa dia tidak seharusnya disalahkan atas kejadian tersebut, dan seharusnya hanya diberikan rehabilitasi saja. Mereka bahkan membuatkan donasi dana online untuknya, dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 38.000 US dollar, atau setara dengan 586 juta rupiah, dari 69 orang kontributor. Cukup untuk membayar biaya kesepakatan yang diajukan. Dengan segala perbuatan yang telah dilakukannya, Yuka Takaoka dijadwalkan akan dibebaskan pada kisaran bulan Mei 2023. Demikianlah cerita tentang Yuka Takaoka, sang yandere di dunia nyata. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah teman-teman ada juga yang menyukai anime Jepang dan mengetahui istilah yandere? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jijelicious Stories. Bye-bye.